sahabat Indonesia dimanapun kalian berada. Kali ini gue bareng Bang Jan ada di suatu tempat di Jawa Tengah. Kita ada di mana nih Bang? Ya, selamat siang ya. Ini sudah pagi menjelang siang. Kita ada ya Rojiki. Kita ada di kawasan Dieng. Dieng ya Bang. Nah, Dieng di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tuh, Banjarnegara ya. Jadi Kabupaten Banjarnegara. ya, saya baru tahu ternyata Dieng ini ada di dua Kabupaten. tempat. Satu di Wonosobo, satu di Banjarnegara. Ini memang pertama sekali juga saya kesini, bro. Jadi saya biasa melihat ini di Liputan ya, candi-candi dengan di foto-foto Indonesia di, gitu kan. di Instagram, di foto-foto media sosial, Ya. kita sampai di sini. Nah ini kalau Candi Arjuna. Candi Arjuna. Nah, Candi Arjuna, kemudian di belakang mungkin Candi Semar ya. Candi Semar, Bima juga. Candi Bima ada ini juga deh. kawasan Candi Dieng ya. Candi Dieng. Ya, kalau tidak salah ini dibangun pada abad ke-7 ya. 7 Masehi Bang ya. Ya, Masehi. Semasa dinasti Sanjaya. Kalau Sanjaya. tidak salah dinasti Sanjaya itu ini ya Hindu. dinasti Hindu ya. Hindu Bang ya. Hindu. Jadi berarti ini sebelum Borobudur ya. Sebelum Borobudur. Kita ada di ini bro, di ketinggian Ya, ketinggian 2000 ya, di atas 2000, mungkin 2200. 2200. Cukup tinggi ya. Dan Nah, tadi pagi pun juga dingin banget sini Bang ya. ya kita semalam tiba Berapa derajat malam itu? 11 ya, 11 bahkan hampir 10. Hampir 10 Bang. Kalau di tempat kita, di rumah saya itu sekitar 28. 28 ya. Jadi perbandingannya jauh antara. Tapi begini, saya juga ini ya, cukup saya cukup excited juga. Ada Iya. tempat yang tertata rapi. Masih tertata di Seperti sini Bang ini ya. Jadi kita lihat begitu masuk, coba perhatiin, dan semua cukup rapi ya, Ya. dibuat rapi di atas kawasan pertanian ya, perkebunan sayur mayur ya. Saya coba bayangkan sini, Kemudian menariknya di bawahnya ada perumahan, kampung, kemudian kita lihat ditata dengan baik ya, dengan baik. Ada kawasan perkebunan, ya, Wisata. sayur mayur, dan wisata, desa-desa, dan bersih ya. Bersih. Kita lihat kemarin juga sampah-sampah juga ini Bang. Ya ya. tertata di sini. Dan jalanannya juga relatif bagus. Ya. Jadi kembali lagi menurut saya ini satu tempat yang perlu untuk ini ya. Dicontoh dikunjungi mungkin ya, Bang. Terutama bagi anak-anak muda. Anak-anak muda ya. Gimana? Bu? Ya untuk mengeksplor sejarah lah Bang ya. Budaya juga ada di sini. Iya, karena kan mungkin anak-anak ya jangankan ini saya sendiri banyak yang tahu ya. Iya, Bagi anak-anak muda sekarang ya, generasi digital ini ya, Digital. generasi Z, Milenial, bahkan Z. seumuran anak saya kan berumur ya 12 dan 10 ya. Saya kira mereka perlu tahu Perlu ini tahu, kaya. ya. Jadi ini kan sebuah karya Masterpiece lah. Iya, Leluhur masterpiece ini kita kan zaman dulu ya. ada cerita di balik ini Iya. kan pasti kan. Iya. Dan ya mungkin ini bentuk untuk mengenalkan budaya ya. Budaya. Kalau dulu pendiri Republik ya Bung Karno menyebut berkepribadian dalam budaya. Iya. Saya kira ini penting ya. Penting untuk dipelajari betul karena referensinya juga perlu diperkuat ya. Saya kira seperti itu. Jadi ini penting tempat ini. Jadi tempat ini nggak terlalu dieksplor. Ini masyarakat di sini masih mau menghormati Iya. karya dari leluhurnya. Apalagi kan Bro Jiki ini kan dulu di pesantren kalau nggak salah ya. Di mana di Jawa Timur. Jawa Timur ya? Ya. Apa di mana di Di Gontor. Gontor. Nah, kita ini kan sekarang ngobrol nih, Bro. Ini ada mau Jumatan kan? Iya. Nah, ada suara dari masjid ya. Azan ya. Azan ya, kan, Ngaji. ada haji, ada candi ini kan. Kalau Ya, kita lihat kan ya, apa kan perpaduan dua kultur budaya Ya. kan dan harmoni ada di sini Ya, kan. bener, Bang. Nah, menurut saya ini baik ya sehingga ini kita bisa menunjukkan harmoni itu ada ya. Jadi Iya, bener, Bang. ternyata dari dulu terbangun suasana yang harmoni antara berbagai keyakinan dan perbedaan itu. Dan seperti kita lihat sekarang di jagat media sosial itu orang sering sekali berhadap-hadapan membawa keyakinannya Iya, ya kan. iya. Apalagi sudah dibawa pada soal politik di situ kan. iya. Ini kan menurut kita kan apa yang mau didapat Iya, dari keributan iya, itu. Nah, iya. coba makanya Ribut. ini saya tadi kan pertama kita datang dan ketika ada azan ya, ada candi seperti ini kan menurut saya memaknainya wah luar biasa. Iya, iya. Ya kan?
Ya kan Jadi- ini ada doa-doa yang dilanturkan dan mungkin di sini juga ada yang penganut Hindu masih ada Masih ada yang kawasan datang Dieng. ke sini Nah, untuk berdoa mungkin saya ya. kira itu bagus. Saya kira itu bagus ya. Dan Jadi ada contoh hidup berdampingan itu. ya, ada ya, di dan sini, Bang, itu ya? ada kan nyata. Jadi Nyata. Pancasila ya, ini praktek nyata Pancasila itu ada kan. Iya. Kita ada di Telaga Dringo. Sangat bingung. Telaga Dringo itu ada di desa Pekasiran ya, Pekasiran. Kecamatan Batur ya, Batur. Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara. Sebenarnya orang sering menyebut ini sebagai Telaga Dieng, Telaga Telaga Dringo Dieng. Ini kita ada di perbatasan sebenarnya ya. Sebelah kanan kita Banjarnegara, Banjarnegara, Bojiki, sebelah kiri kanan. kita Batang. Batang. Nah, jadi ada juga yang nyebut Telaga Dringo Batang, tapi sebenarnya Telaga Dringo Dieng kawasan Banjarnegara. Karena ada di perbatasan. Saya teringat kampung halaman saya di Tanah Karo, Tanah Karo, perbatasan ya. Tanah Karo Simalungun gitu ya. Sepanjang jalan tadi perkebunan. Iya, Bang, ya? ada ternyata ini penghasil kentang ya. Kentang. Penghasil kentang terbaik daerah Terbaik. Dieng ini. Jadi Dipasok. kentang itu dibawa ke Jakarta ya? Jakarta Bang ya. Pasar Kramat Jati ya. Kramat Jati memasuk Jakarta ya Jakarta mungkin Tangerang ya. Tangerang. Ya, jadi kita lihat tadi ada wortel, kentang sepanjang jalan. Iya. Ini ada telaga yang cukup ini ya, Besar lumayan besar. besar Bang. di ketinggian. Di ketinggian. Unik Bang ya. Ini ya ada yang menyebut ini Ranu Kumbolonya Jawa Tengah. Rano Kumbolo. Kalau Ranu Kumbolo kan di daerah Semeru ya. Semeru, Ya, Semeru, ini ya. Ranu Kumbolo Jawa Tengah. Dan Emang agak-agak mirip sih Bang. mirip ya. Ranu Kumbolonya. Saya belum pernah naik juga Ranu Kumbolo. Tapi memang ini ada pohon-pohon, beberapa pohon pinus ya kita lihat ya. Ya. Ada burung katanya kata Pak Nanang tadi ikan mas. Ikan Mas Bang ya. Ya warga sekitar juga ada yang berani berenang. Warga sekitar. Tapi saya lihat tadi saya baca-baca dari ini ya masuk cagar alam Telogo Dringo dari Iya. dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. Tempat ini dikembangkan untuk ini di tempat kita ini tempat ini katanya apa namanya tempat untuk berkemah ya. Mereka Oh, iya kembangkan. untuk perkemahan di sini Ya, Bang ya. cuma Oke, sekarang kita masih ada di kawasan wisata Dieng. Sekarang kita ada di mana nih Bang? kita berada di Batu Pandang Ratapan Angin. Kita lihat ini bebatuan Brojiki, semua Ya. kita di atas batu-batu ini, semua bebatuan batu. Kemudian di belakang kita ada batu-batuan besar. Mungkin karena kita bebas memandang ya, Ya. bebas memandang. Di depan kita ada Telaga dua juga, telaga Bang. ya, memang beda warna. Ya. Satu hijau agak muda ya. Ya. Cuma hijau tua dan agak hitam ya. Ya. Mungkin itu disebut batu telaga warna ya. Karena ada dua warna mungkin Ya, Bang dan ya. batu pandang ratapan angin saya mencoba mungkin menjelaskan. Terjemahkan Saya ya Bang cuma ya. mereka-reka ini. Kita ada di ketinggian di daerah bebatuan Ya. dan anginnya kencang Anginnya kencang. dan kita bisa memandang luar Luas biasa banget. kawasan dataran tinggi Dieng. Coba Ya, kita lihat. Sangat luas. Desa-desa terlihat ya, Bukit-bukit. bukit. Kabut Ini juga ada kawasan kabut. Banjarnegara, di sana di balik bukit itu Tapak. kawasan Batang. Batang. Di balik bukit ini Wonosobo. Wonosobo. Gitu. Jadi ada 3 daerah sini Bang ya. Ya, kawasan Dieng Dieng itu Ada di 3 daerah. ada di 3 kabupaten. Kabupaten. Banjarnegara, Kabupaten Batang, kemudian Kabupaten Wonosobo. Sekarang pukul hampir setengah 4. Setengah 4. Kita mulai tadi pagi jam 10 ya. Jam 10 Bang. Luar Kita biasa. mulai. Tadi juga sempat turun kabut juga Bang ya. Kabut. Ya kita dari Brojiki kan kita Iya. beberapa tempat rata-rata kita di atas ketinggian 2100 ya. 2100 ya. Ada paling tinggi mungkin tadi 2400 ya. Ya. Ternyata apa yang ada di Dieng jauh lebih indah dari yang ada di Instagram, di Iya, media sosial. benar. Ternyata ternyata setelah di sini ternyata jauh lebih dahsyat ya. Jadi saat direkomendasikan buat teman-teman ya buat datang sini Bang. Ya, makanya. Karena ada banyak spot juga, terus daerahnya juga kayak enak dingin gitu kan. Dan di sini saya lihat ya, tidak hanya setelah kita sekitar berapa jam ya, tidak hanya alamnya saja, tapi saya juga melihat Masyarakatnya juga Bang. masyarakatnya dan itu tadi toleransinya ada Iya. Di sini juga ada proyek-proyek Bang ya. Jadi banyak Ya. karyawan-karyawan yang itu kerja. kalau tidak salah
geothermal ya? Ya, geothermal. Gas itu pipa-pipa untuk Pipa-pipa mengalirkan geothermal. gas ya. Kita Iya. tadi kan ngelihat 2 tempat yang memproduksi panas bumi tadi Ya, kan. panas bumi. Kawah Chandra di Muka. Kawah Chandra di Muka. Dan kemudian di bawah ada lagi kawah satu lagi yang akan kita kunjungi ya. Menurut saya ya luar biasa ini bisa, dan kelihatannya yang ada homestay, saya kira ini ada sebuah kebijakan dari pemerintah ya Daerah, setempat Pak, ya, supaya yang berkembang justru ekonomi rakyat ya. Jadi hotel pun nggak ada di sini. Ya, Bang, saya kira ada satu katanya hotel yang ada, tapi itu juga ada sebelum berkembangnya homestay yang ada di sini. Jadi fokus mereka saya kira bagus ya. Jadi untuk perekonomian masyarakat mempekerjakan sendiri, ya Pak, kemandirian ekonomi masyarakat. Saya kira perlu dicontoh. ya mungkin terobosan untuk pemerintahan daerah-daerah, Bang, ya. Jawa Tengah saya kira ini ya, Jawa Tengah, dan karena ada 3 kabupaten ya, saya kira wilayah lain di Indonesia perlu ikut ini ya, Contoh Bang. Ya. mencontoh ini ya, bagaimana budaya, kekayaan alam, budaya, pertanian, ekonomi rakyat itu bisa menjadi satu kesatuan Ya, dan bisa ini. Saya kira ini bisa menjadi satu contoh bagi wilayah lain di Indonesia ya, saya kira ya. Nah, dan satu lagi selain tadi soal ekonomi, budaya, Toleransinya Bang ya, toleransi, ya kemudian itu kan cara pandang ya, cara Iya. pandang kita terhadap kehidupan ya. Saya kira bagus ya. Jadi itu tadi, makin kita kesini makin kita lihat di Indonesia kaya, Iya. Bro Jiki ya. Dari tadi kita ada di sini, kita mendengarkan apa? Tadarus. Orang tadarus ya. Anak-anak kecil tadarus. Nah, dan ini Iya. dari tadi ya, sejak Dari tadi. dari pagi Dari ya pagi. sampai ini kan di Jadi- tengah sayup-sayup bukit-bukit Ya. ini kan angin kita mendengar orang memuji kebesaran Tuhan ya. Saya kira bagus ya. Tapi juga ada orang yang tetap bekerja di Bisa ya. di ladang tadi kan, Di ladang. kawasan ladang, kemudian kawasan apa tadi, geothermal itu ya, orang yang jualan ya, harmoni yang ada di dataran tinggi Jawa Tengah ini. Iya. Dan saya kira ini berita baik lah buat Indonesia ya. Saya kira gitu ya, Bro Wiwit ya. Thank you nih Bro Wiwit ngambil kamera kita. Semangat sekali dia nih sebagai putra Jawa Tengah ini ya kan. Yang punya wilayah ini. Ya, yang punya wilayah ini kan, yang punya gawean ya, mantap lah. Jadi kita akan lanjut ya. Ya. Oke, gitu Bro Jiki ya. Oke, Gimana? sip. Sip, Kita mantap. lanjut ke tempat berikutnya. Mantap. Ini hasil. Mantap. Oke, sahabat Indonesia, sekarang kita berada di spot terakhir Bang ya, di kawasan wisata Dieng. Karena hari juga sudah Ya, sore, hari udah mau mulai gelap. senja ini. Kita di mana nih Bang? Kita ada di Kawah Sikidang. Sikidang, Kalau bahasa Indonesianya Sikidang itu Sikijang ya. Kijang. Ya. Kenapa Bang dibilang Kijang? Ya, itu? saya tadi sempat ngobrol sebentar dengan beberapa warga di sini. Katanya kawahnya ini sering berpindah-pindah. Oh, Nah, jadi saya lihat tadi itu memang ada beberapa aliran. Coba lihat itu. ya aliran Kotak air ya. Ya, itu kan seperti selokan ya. Dari kan kering ya. Nah, kelihatannya memang mungkin pernah muncul di sana. Sekarang muncul. Jadi berpindah-pindah Bang ya. Sehingga disebut Sikidang. Sikidang. Karena sering berpindah-pindah. Dan sangat mencurigakan Lerang. tempatnya unik ya, ada di kawasan yang luas, gampang diakses karena Gampang diakses. tidak jauh dari Candi Arjuna ya. Candi Arjuna. Ini ada di desa Dieng Kulon, Dieng Kulon, masih di Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara. Tadi kita di bukit apa, Ratapan di Angin. Ratapan Angin, itu ada di Wonosobo. Kota Wonosobo. Ya. Padahal hanya sekitar 10 menit tadi 10 ya. menit. Dan buat teman-teman yang sini jangan ngerokok ya, dilarang sini ngerokok. Ya, Karena mungkin bisa memancing gas Bang ya. ya, iya karena panas bumi ya. Iya, Mungkin panas bumi. Kalau ngerokok ya, gue juga mau ngerokok juga. Jauh-jauh dari sini Ya, kalau mau Wiwit ngerokok. juga udah mau ngerokok tadi kan. Nah, ada ternyata ada larangannya. Ada larangan ternyata di sini. Jadi jangan ngerokok kalau ke sini. Oke Bang, tadi kita udah sedikit mereview soal Kawah Sikidang Bang ya. Dari perjalanan kita awal ke kawasan wisata Dieng ini, dari beberapa titik yang sudah kita datangi tadi, Ya. Bang, kira-kira apa yang bisa kita share ke teman-teman Indonesia ini agar mereka tergugah lah untuk bergerak soal wisata di Indonesia ini, Bang? Saya kira ini ya, kalau menurut saya ya lebih dari wisata, ada 3 kata kunci menurut saya. Pertama perubahan, yang kedua
harapan, ketiga optimistis itu ya, terutama kepada generasi digital ya, generasi ada yang nyebut generasi Z, generasi digital, mereka yang berusia katakanlah ya 15 ya 15 sampai 30 tahun lah, terutama yang menjadi motor penggerak Indonesia ke depan. Saya kira itu tadi perubahan, maksud saya perubahan ya, kita dalam suatu situasi perubahan yang begitu cepat ya, baik dari berbagai sisi, misalnya baik itu ekonomi, politik, budaya ya, dan Teknologi juga, revolusi IT ini membuat perubahan begitu cepat. Ada yang menyebut disrupsi ya kan, kemudian datangnya pandemi COVID kan membuat semua serba cepat, serba digital, bahkan hal-hal yang tidak terbayangkan bisa terjadi. Bagaimana cara kita berinteraksi, ya itu menunjukkan perubahan yang cepat. Nah, kedua tadi dunia berubah, kedua harapan ya. Harapan, menurut saya harapan karena dari perjalanan kita sejak katakanlah dari pagi ya, kita dari sini ada harapan, artinya ada harapan, ada potensi, ada kekuatan sebenarnya. Dari Dieng kan kita lihat ya, ada banyak potensi yang dimiliki sebenarnya kalau mau kreatif ya, kerja keras dan mau kerja keras kreatif, dan tentu ada pendekatan ilmu pengetahuan ya, itu ada harapan itu. Nah, optimistis ya, optimistis artinya sekarang ini saya kira banyak yang resah ya, resah akan sesuatu yang pasti di depan ya. Anak muda termasuk kan ada keresahan bagaimana misalnya masa depan mereka kan, anak-anak muda sekarang kan butuh kepastian ya. Ini yang kita membagikan itu ada 3 hal tadi, ada perubahan, harapan, dan optimisme dari dia, yang saya kira itu. Nah itu ada, semangat itu ada. Mengapa kita lihat tadi rezeki kan, bagaimana tadi misalnya kita berdiskusi dengan ada petani kan? Ada yang pedagang yang berjualan ya kan, ada yang bekerja sebagai pemandu wisata ya kan, dan banyak sekali, dan mereka bercerita bagaimana pandemi yang membuat situasi begitu sulit, tapi mereka lihat ada harapan yang lebih baik. Nah, dan yang menariknya tentu di balik 3 hal itu mestinya ada negara hadir ya. Kalau konteks Indonesia, negara, pemerintah, daerah tentu pemerintah daerah, dan kita lihat di sini saya lihat ada kita lihat penataannya bagaimana ya. Ini kawasan ini kan ada 3 kabupaten tadi kalau tidak salah ya. Ada Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, kemudian Kabupaten Batang. Infrastrukturnya cukup baik, kita lihat dia cukup baik. Mereka menyatakan ada satu tempat tadi, ibu siapa yang di warung tadi itu? Ini nggak pernah lihat mobil katanya, nggak pernah lihat mobil. Nah, satu tahun tadi baru lihat mobil kata dia puncak. Nah, itu kan ada suatu optimisme ya, mistis kan, kawasan Kayangan itu kan, jalan tol Kayangan. Jadi saya lihat itu ya. Jadi kita dari situ kita melihat, tadi kita diskusi dengan petani. Tadi ada petani cerita kalau harga-harga naik, harga komoditi naik untuk pupuk, pestisida, mereka nggak bisa protes. Ketika jualan harga turun, mereka juga nggak bisa protes. Tapi mereka tetap punya keinginan untuk mensukseskan apapun yang menjadi program dari negara. Makanya saya bilang tadi, kalau petani nggak ada, negara pasti ambruk. Saya bilang, nah itu kan ada harapan optimisme tadi kan. Saya kira itu. Nah, anak-anak muda yang kreatif ya sekarang ini, anak-anak yang kreatif itu harus melihat itu. Dan tentu di antara itu semua ya, itu akan memperkuat semangat gotong royong keindonesiaan kita itu, Bro Jiki, menurut saya, dari yang kita ceritakan itu. Gimana menurut Bro Jiki? Itu yang menurut saya. Iya, benar Bang. Jadi kalau ada pepatah Arab itu al-falahu saydul bilad. Apa itu artinya? Itu artinya kalau petani itu ya yang memiliki negara, mereka yang menguasai negara. Jadi kalau petani itu tidak ada di sebuah negara, ya negara pun bisa ambruk. Nah itu di Arab ya. Nah sama di Tiongkok itu mereka menyatakan pertanian adalah ibu dari bangsa Tiongkok. Agak-agak mirip Bang. Nah jadi ada penghargaan terhadap petani, dan kita lihat di sini kan pertanian hidup ya. Wisatanya hidup, pertaniannya hidup, ekonominya hidup, dan menurut saya itu. Dan ini perlu dicontoh. Nah ini semangat ini daerah-daerah ya, inspirasi ini perlu kita tularkan ke daerah lain, dan mungkin kita akan berkunjung ke tempat lain ya, melalui Indonesia. Obrolannya pertama, hey guys, Indonesianer gitu weh. Sekarang kita ada di mana Bang? Ini